Ini yang agak riskan ini. Tidak semua warga kota ini paham resiko yang nanti saya jelaskan ini ya. Apa itu? Jadi ternyata Surabaya ini sesuai dengan diskusi saya beberapa tahun yang lalu dengan pakar geologi Prof. Amin ya. Itu Surabaya ini menyimpan potensi gempa. Itu anak hilang di sungai pasti tidak akan lepas dengan namanya sarkun. Ah, sarkun itu apa itu? Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Lontong di Tokoh Kelontong. Ya, siapapun tokoh akan datang ke Lontong, dan siapa yang kelontong sudah pasti tokoh. Karena siapapun Anda adalah tokoh dan pemeran utama dalam kehidupan Anda masing-masing. Ini kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang tentunya tidak kita inginkan. Yang namanya bencana alam, musibah itu adalah hal yang bisa saja terjadi kapanpun, dimanapun, tapi itu sebenarnya bukan hal yang kita inginkan. Tidak pernah ada orang yang bercita-cita ingin mendapatkan musibah, mengharapkan dapat bencana, tetapi itu adalah hal yang harus kita antisipasi karena bisa datang sewaktu-waktu. Karena seperti misalnya gunung meletus, itu tidak perlu konfirmasi dulu, kapanpun bisa terjadi, ya kan? Gempa bumi itu bisa terjadi kapanpun, tidak menunggu keputusan dari pemerintah daerah. Nah, cuaca ekstrim yang bisa menimbulkan misalnya nih hujan, bisa banjir, kekeringan, panas karena itu butuh tindakan-tindakan antisipasi dan tindakan-tindakan rescue, tindakan-tindakan darurat yang harus disiapkan walaupun sedang tidak ada bencana. Dan kali ini kita sudah bersama orang yang bisa menolak bencana. Bukan ya Mas ya? Bukan. Ini dengan yang saya sebutkan tadi, karena dalam hal-hal terjadi seperti yang bencana itu biasanya ada sukarelawan atau relawan yang kalau kita lihat itu sangat membantu para korban. Ini adalah salah satu dari relawan itu, namanya Mas Bambang Hadi Purnomo. Selamat datang Mas Bambang. Ini Mas Bambang datang ini berkah, ini bukan musibah ini buat kita ya. Jadi kalau panggilannya Mas Bre. Betul. Nah, jadi saya lebih dikenal di kalangan teman-teman. Oh, di kalangan. Sampai sering itu kalangan. Lingkaran kalangan. Kalangan. Kalau yang orang itu tahu itu kalangan, yang rumahnya yang Brunggalan pasti tahu itu. Kalangan main tuk-tukan Doro ya Merpati itu. Di kalangan teman-teman relawan itu panggilannya saya lebih dikenal Mas Bre. Mas Bre ya. Sampai itu usia berapa sih Mas? Kalau menurut Cak Lontong berapa kira-kira? Ini masalahnya usia sampean menurut sama saya enggak. Kalau saya tuh sampean tuh ya, kalau sama saya nggak beda jauh lah. Ya kira-kira kan semeter ini. Nggak jauh-jauh banget. Nah iya. Kalau sama saya kan nggak. Mungkin ya Berapa ya? feeling saya itu 40 mendekati 50. Betul. Serius? Berapa? Jadi saya kelahiran tahun 1973 ya. Wow, berarti sekarang 73? Iya. Berarti 51 ya? Betul. Oh awal 5 bener kan? Berarti karena tua saya. Tua saya 3 tahun berarti Mas. Saya kelahiran 70. Asli mana sampean? Saya asli Surabaya. Oh, lahir di Surabaya juga. Berarti sampai tumbuh sampai gede di Surabaya. Sampai tua di Surabaya. Oh, dulu di mana, daerah mana Surabaya? Dulu di daerah Simo. Waktu kecil lahir tumbuh di Simo. Sekarang di Simo, terus sekarang di kawasan Surabaya Barat. Surabaya Baratnya di
Benowo itu Surabaya Barat kan? Iya, udah. Iya, daerah mana? Daerah kawasan Wiyung. Oh, aduh Wiyung. Aduh, Biong. Oh, di Wiyung, dekat dari kayak Kalau sini, dari sini, Rolak situ kan, terus Gunung Sari terus itu kan. nah, Arah Karangpilek. Sekarang bilang. Di Karangpilek banyak orang pilek karena cuaca tidak menentu. Kadang panas, kadang hujan ya. Oh, sekarang udah berkeluarga. alhamdulillah sudah. Anak? Anak 2. Sama loh. Saya juga 2 loh. Wah, jangan-jangan niru saya sampean ini. Saya tak lahir tahun 70, sampai 73 lahir. Kan ikut-ikut itu. Saya anak 2 juga. Ikut-ikut. Istri 1. Insya Allah seperti itu. Loh, ikut-ikut dah jelas ini ikut-ikut saya. Saya juga kok. Kalau Cak Lontong ikut siapa? Lah itu siapa ya itu? Mau ikut Dargombes ini tahu? Enggak iya. Mau ikut Dargombes ikut takut belakrak ya kan. Jadi pemirsa yang tahu saya punya sahabat, punya temen namanya Dargombes. Dulu di Cap Tugu Pahlawan. Nah tahu, siapa yang tahu? Pernah ketemu juga? Pernah ketemu di JTV ya. Oh iya. Waduh, apa sampean? Pernah ketemu Dargombes. Saya berteman lama itu ya kan. Kan Dargombes ya itu dampaknya kan luar biasa itu. Efek samping. Mas Bre ini dikenal di kalangan relawan. Itu relawan apa yang dimaksud nih? Jadi kita lebih banyak itu di relawan kebencanaan ya. Kebencanaan yang saya sebutkan tadi. Betul. Apa yang disebutkan? Ya kalau bencana alam seperti itu berarti relawan untuk membantu. Betul. Yang terakhir apa yang aktivitas yang bencana yang di Saya sedikit cerita tentang dunia relawan sebentar ya. boleh. Di awal ya. Jadi relawan sebenarnya punya ranah di 3 klaster. Wah. Jadi ini 3 klaster. Maksudnya ini klaster apa? Klaster bencana. betul. Apa aja? Ada klaster kita bagi 3 menjadi pra bencana, Pra itu berarti sebelum bencana. tangga bencana, Tanggap itu berarti ketika sudah terjadi bencana. dan pasca bencana. Pemulihan setelah terjadinya bencana. 3 klaster. 3 klaster. Nah, relawan ini diatur di dalam Perka BNPB nomor 17 tahun 2011 sebenarnya. Perka itu peraturan kepala BNPB. Perka itu Perat- peraturan kebencanaan lah. Oh, ya. Jadi di Perka itu dijelaskan Bahwa? bagaimana peran relawan terus dan job disk dari relawan itu seperti apa itu Jelas disebutkan di situ. Jadi di kebencanaan kita kebetulan saya dan tim itu di pra sama tangga bencana. Pra dan tanggap. Jadi di pasca sudah nggak ikut lagi. Itu relawan yang lain ya. Itu klaster yang lain. Klaster yang lain. Klaster yang lain. Nah, kalau di pra itu apa yang dilakukan relawan? Kan belum ada bencana ini. Ya, seakan-akan kita kalau ngomong bencana baru kerja gitu. Ya kan. Jadi kita Umumnya kan gitu orang mikirnya. Kalau ada bencana ya baru. Kemudian kerja. kalau nggak ada ya ngapain? kan gitu. Ya. Nah, sebenarnya juga tidak. Jadi justru sebenarnya bencana itu dapat diminimalkan jatuh korban maupun kerugian materi maupun non materi itu penekanannya ada di pra sebenarnya. Oh. Jadi pra itu kita di relawan itu bukan cuma menunggu waktu kejadian, tetapi justru kita di pra itu kita mengurangi resiko bencananya. Contohnya misalnya. Contohnya ini, kita di Surabaya ini sebenarnya kita kebetulan kita ngomong Surabaya ya. Jadi Surabaya ini sebenarnya menyimpan bencana apa sih? Gitu. Potensi bencana yang bisa terjadi. Yang bisa terjadi. Itu kita petakan sesuai dengan masing-masing wilayah, kota kabupaten. Itu berbeda-beda. Bisa beda-beda ya. Beda. Nah, hal yang terbesar apa ya potensi bencana yang bisa terjadi di Surabaya? Di Surabaya ini saat ini yang sudah sama BPBD Kota Surabaya itu dipetakan menjadi satu itu bencana kebakaran. Oh itu masuk ke ini. Oh,
Berarti kebakaran termasuk ya, memang kota besar itu sangat rawan ya itu. Betul. Itu Kebakaran, terutama ketika musim kemarau itu lahan kosong, ilalang-ilalang, Ya, itu ya. tiba-tiba terbakar gitu. Ya itu sama makanya masyarakat ini kita himbau bagi yang teman merokok, bukan kita melarang merokok, tetapi membuang puntung rokok itu jangan sembarangan. Jangan temennya lagi tidur tiba-tiba dibuangin puntung rokok, bisa keselomot. Itu tadi resikonya karena bisa kebakaran itu. Nah, yang kedua itu kebakaran bukan disebabkan dari faktor cuaca aja, tidak. Kita kota besar ini banyak sekali kejadian kebakaran itu yang terjadi di kos-kosan, nggak? Human error tuh karena kelalaian berarti ya. Jadi ternyata di tempat-tempat kos-kosan yang ada di kota Surabaya itu ketika si penghuni itu meninggalkan kamarnya, itu sangat berisiko sekali kalau tiba-tiba satu colokan itu ditarik beberapa Oh iya iya. Jika di kabel roll terus banyak gitu dipakai. itu kadang-kadang kipas angin masih nyala, terus charger HP itu masih ada di situ. Itu daya jadi berlebihan jadi panas gitu ya. Terjadilah konsleting. Itu yang paling banyak. Itu yang paling banyak. Nah, kelalaian itu. Apalagi nih ini juga sekaligus kita menghimbau biar mengingatkan ya. Tapi ini khususnya memang di kota besar. Tadi tidak hanya di kota besar, di teman-teman dimanapun hati-hati, terutama yang kos juga, yang tinggal di rumah sendiri pun, terutama masalah listrik itu harus hati-hati. Gunakanlah sesuai dengan fungsi dan keamanannya juga tetap harus dijaga. Karena efeknya, apalagi kalau ketika ditinggal atau kosong, terjadi kebakaran, tidak bisa langsung tertangani karena belum ada yang tahu kalau rumah kosong kan. Apalagi yang anak-anak kos nih harus benar-benar hati-hati, jangan sampai lupa, apalagi sampai berbulan-bulan nunggak bayar kos. Ini bisa bikin kebakaran jenggot pemilik kos. Lo kan istilahnya aku bikin bingung, bikin kan kebakaran jenggot. Ini termasuk bencana nih, kebakaran jenggot. Itu potensi yang ada di Surabaya, kebakaran. Yang kedua itu seringkali terjadi kita terlibat dalam sebuah operasi SAR pencarian korban di sungai. Oh bener, Kalimas kan, bus gede. Di Gunung Sari, Karangpilang itu sampai Jagir terus kota ke itu ya, tengah kota. Oh iya bener, kota besar apalagi kan sungai atau kali besar, di situ ada potensi ada penyeberangan tambang itu. Terakhir itu di Karangpilang itu. Ada terjadi? Iya. Apa? Pernah Tahu yang guling? Penyeberangannya itu? Tangan perahu itu. Itu korbannya cukup lumayan. Terbawa arus berarti ya. Arusnya gede juga ya di situ ya. Makanya hati-hati, gigis itu kalau bisa mandi di rumah. Karena sungai itu sudah bukan untuk, nggak bagus untuk tempat mandi, itu hanya untuk darurat ya. Kalau mandi di rumah aja, apalagi kalau sungai besar arusnya kita nggak tahu di dalam itu, kelihatannya di atas tenang. Oh di dalam itu, bisa kebut-kebutan itu arusnya, banter itu. Loh, kenceng itu. Ini contohnya baru saya di sini kan tambangan ya kapal kecil yang buat pakai tali untuk menyeberangkan dari satu sisi ke sisi lain. Itu potensi bencananya ada, makanya harus hati-hati. Terus selain potensi itu di kita ini dulu waktu zamannya Bu Risma itu kita kan langganan banjir itu. Oh dulu sering. Nah ketika sudah dijabat Bu Risma waktu itu banjir itu bukan berarti banjir seperti daerah yang lain ya, tetapi Bu Risma lebih senang waktu itu mengutarakan genangan bukan banjir, karena kalau dulu banjir itu air itu bisa sampai 3 jam
atau sehari gitu kan. Dulu waktu saya kecil ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang namanya genangan. Jadi genangan itu cuma air yang menggenang secara gitu. Secara durasi juga setelah itu akan surut. Berarti itu masih kategorinya disebutnya itu genangan itu tadi. Potensi untuk Berpotensi. Jadi termasuk banjir, kebakaran, rescue tadi apa? Ya. Iya, orang-orang hilang yang di sungai terus ini apa? Banjir. Banjir. Nah, yang ini yang agak riskan ini. Tidak semua warga kota ini paham resiko yang nanti saya jelaskan ini ya. Apa itu? Jadi ternyata Surabaya ini sesuai dengan diskusi saya beberapa tahun yang lalu dengan pakar geologi Prof. Amin ya. Itu Surabaya ini menyimpan potensi gempa. Oh ada? Ada 2 sesar gempa. Oh, apa lempengan karena? Betul. Oh. Jadi sesar ini dikenal sesar Waru. Yang mengarah ke barat itu sesar Kendeng namanya. Jadi persis kalau di Surabaya Barat, kalau Cak Lontong melintas di kawasan Maijen Sungkono, itu coba diperhatikan jalan itu pecah-pecah itu kan. Oh, nggak apa istilahnya. Sudah terjadi retakan-retakan itu. Dan kalaupun pecahan-pecahan atau retakan-retakan jalan itu kalau diurut itu akan itu bisa diurut. Hingga sampai ini HR Muhammad. Wow, arah Surabaya Barat sana bener. Rentakan arahnya ke sana. Itu bergerak ke sana. Itu bisa terjadi pergeseran itu berarti ya potensinya. Oh, retak-retak yang jalan. Saya pikir ya karena mungkin penggarapannya dulu tanahnya, jalannya, pengurukannya belum dipadatkan. Sudah seperti itu ternyata juga ada pengaruh dari lempengan itu tadi. Itulah namanya kita melakukan mitigasi ya. Itu sebutnya apa? Mitigasi. Mitigasi bencana. Jadi kita asesmen bagian-bagian potensi-potensi apa yang terjadi di kota kita ini. Itu lempengan yang tadi disebut apa? Yang ke arah ke barat. Barat. Dan arah ke Waru. Kalau ke Waru itu arah berarti yang kemana itu? Mulai dari ini Mer ke selatan. Arah selatan. Di situ berpotensi juga. Wes pindah wae. Oh, kan durung di omah ya. Durung di omah kok arep pindah. Itu tugas kita pra bencana, itulah peran relawan dibutuhkan untuk sosialisasi, untuk mitigasi, terus sekaligus untuk simulasi, Cak. Sosialisasi, mitigasi, dan simulasi. Oh, simulasi itu berarti kalau di bayangan saya simulasi itu kalau misalnya nanti terjadi ini apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Kalau misalnya terjadi kebakaran di gedung bertingkat, itu kan tidak boleh turun lewat lift. Harus lewat tangga darurat. Kemudian ditentukan ada titik kumpul. Nah, itu biasanya dilatihkan juga kan. Kadang-kadang tidak dikasih tahu, tiba-tiba dikasih sirine, supaya tanggap enggak ini orang-orang yang di gedung itu mendengar itu apa yang harus dilakukan, tahu apa enggak. Itu dilatih supaya nanti kalau walaupun tidak kita harapkan dan tiba-tiba benar-benar terjadi bencana, ya itu tadi korban jadi bisa diminimalisir. Tapi yang jadi pertanyaan itu saya kalau itunya tahu lah, evakuasi lah istilahnya gitu ya, jalur evakuasi paham. Mesti endingnya kan di titik kumpul, itu kan tempat yang dianggap aman untuk berkumpul orang dari gedung itu setelah keluar di mana yang aman. Titik kumpul itu ternyata semua boleh kumpul di situ orang-orang, bukan hanya titik. Iya Mas ya? Iya kan? Ya. Waktu itu Prapto, Hendrik, Thomas, Susi, Retno boleh di situ, bukan cuma titik kumpul. Jadi yang ini kita sampaikan, titik kumpul itu bukan hanya titik yang boleh kumpul, yang lain juga boleh. Nah, takutnya, wah saya bukan titik, berarti saya nggak boleh di situ. Sampai nanya, Pak Satpam, Dewi kumpul di mana Pak? Karena dia namanya Dewi.
Lu itu, lu di situ, lu itu kan dia tempatnya titik. Ada aja. Wah, Mbak Dewi itu bisa aja ya. Ya. Itulah ya simulasi ya. Jadi bencana apapun ada simulasinya ya pasti ya. Itu yang dilakukan relawan itu termasuk itu tadi, sosialisasi, mitigasi dan simulasi. Itu biasanya kan kayak gitu itu yang event itu yang membuat nanti dari Badan Penanggulangan Bencana itu. Kita sinergi dengan BPBD kota provinsi. Relawan-relawan ini sebenarnya misalnya nih kata ada kayak sekretariat atau kantor atau apa enggak sih Mas? Sebenarnya semua wadah relawan itu semua akan diwadahi oleh BPBD, baik kota maupun provinsi. Di sana ada beberapa tempat atau sekret bersama. Oh, sekber. Bersama di sana. Cuma untuk kota Surabaya ini karena saat ini masih belum tersedia lokasi yang mewadahi tempat bersama itu sekarang masih lagi diusahakan. Kalau saran saya sementara sambil nunggu tempat yang disediakan ya sekbernya di titik kumpul tadi itu. Enak, jelas. Jelas pada kumpul semua di situ. Titik kumpulnya pasti di warkop. Cari wifi gratis. Kok sama? Iya, berarti saya juga cocok jadi relawan sih. Nah, tadi yang disebutkan itu tadi klaster. Potensi bencana masih ada lagi nggak selain yang disebutkan tadi untuk di Surabaya? Iya, termasuk kemarin bencana hidro ya. Apa itu? Hujan. Oh, bencana cuaca ekstrim, badai, hujan gitu masuk kategori itu. Itu juga masuk dalam ranah bencana juga. Dan yang paling parah itu kemarin COVID itu. Nah, benar. Itu bencana yang justru ya itu belum tahu sama sekali sebelumnya. Jadi cara mengantisipasinya pun juga baru kan. Kalau bencana yang tadi kita sebutkan kan ada titik kumpulnya. Kalau ini malah COVID kemarin nggak boleh kumpul. Iya, betul. Kan kasihan titik. Wah, ada titik kumpul tapi nggak boleh kumpul. Nah, gimana titik? Sendirian. Itulah memang. Berarti kemarin relawan ketika terjadi pandemi itu juga istilahnya justru sibuk bekerja juga ya, membantu ya. Nah, anehnya itu ketika terjadi wabah kemarin itu, pandemi itu, alhamdulillah teman-teman itu ketika terlibat di proses baik itu evakuasi korban maupun jenazah, penguburan jenazah, itu teman-teman baik-baik saja, tidak ada yang tertular. Kena, gitu. Tidak ada yang terkena. Jadi anehnya itu. Tapi ya, itu termasuk justru yang mereka mencegah, tidak keluar, menjaga ini itu malah kena. Bahkan terakhir itu saya mendengar kabar ada dokter yang menangani itu yang justru kena. Wah, memang ya itulah kita memang virus itu juga saking penyebarannya juga kita nggak ngerti. Yang kita antisipasi seperti apa ya masih kena. Yang orang yang kadang-kadang merasa ya adalah gini malah aman, nggak terkena. Ada juga itu ya kita nggak ngerti ya, makanya. Tapi alhamdulillah ya berarti relawan kemarin relatif aman di Surabaya ini ya. Makanya kalau ikhlas itu ya mudah-mudahan itulah balasannya. Kita yakini bahwa relawan itu adalah pasukan langit katanya. Alhamdulillah. Ini istilahnya pasukan langit itu tadi. Memang itu bantuan yang diberikan. Karena kalau dihitung ya dia bukan secara secara kekuatan ini kan bukan kekuatan. Kalau orang yang di penanggulangan daerah, provinsi, kota itu kan secara personil sana kan sudah ada. Tim misalnya kayak pasukan yang dinas di pemadam kebakaran, itu personelnya jelas. Tapi kalau relawan ini kan tidak di struktur yang itu kan. Nah itu istilahnya. Nah, dan
kalau itu tadi apapun yang mereka lakukan bagus, tapi kan tetap saja mereka sebagai mungkin pegawai, karyawan, dan orang yang bekerja. Tapi kalau relawan ini kan dari kemauan sendiri untuk terlibat. Itu adalah petunjuk dari langit. Tidak semua orang bisa menjadi seperti itu. Gitu loh. Ini sampean ini nggak ada kan yang jadi relawan. Wajahnya kelihatan orang nggak rela. Gitu. Kalau Mas Bre kan nothing to lose, pokoknya melakukan sesuatu dilakukan. Gitu. Alhamdulillah. Relawan itu yang orang awam pahami, itu cukup dengan mempunyai niat baik itu bisa menjadi relawan. Syaratnya utamanya malah itu ya. Itu yang orang awam, aku duwe niat api kok, aku membantu kan nggak apa-apa. Pikirannya gitu. Pikirannya orang awam seperti itu. Udah bisa jadi relawan dong. Bisa gitu. jadi relawan. Padahal Tidak harus seperti itu. Relawan itu tidak cukup berniat baik, tetapi harus punya skill. Nah, makanya terjadilah itu tadi kayak pelatihan. Ya karena ya memang kayak kita memahami juga nolong orang, ya niat baik kan berarti pengen nolong. Tapi kalau nggak tahu cara nolong justru akan berefek lebih buruk. Bener kan? Sampean aja lihat misalnya nih ada kecelakaan di jalan, orang naik motor jatuh. Wah, kesakitan. Nah, kalau nggak tahu cara nolong kok nyolong. Kalau nggak tahu cara nolongnya, penangannya keliru malah fatal, ya kan? Harusnya. Dan itu bisa dipidanakan. Oh, ini saya dengar nih. Makanya kadang-kadang sekarang orang terlihat lebih acuh, cuek kalau terjadi sesuatu karena memang kalau terjadi sesuatu di jalan misalnya kita berinisiatif melakukan tindakan yang niatnya baik menolong tapi ternyata ada kesalahan yang kita lakukan berakibat fatal, justru terancam bisa dipidanakan. Itu memang benar itu ya? Dan itu sudah terjadi. Memang pernah kejadian? Di Jogja ada. Itu apa? Yang apa? Jadi waktu itu kejadiannya sama, kecelakaan. Ada relawan, dia bantu mengamankan korban. Terus hingga proses evakuasi itu korban masih dalam kondisi masih sadar, masih hidup ya, masih hidup. Dan ketika dievakuasi terus masuk di rumah sakit, ternyata dalam perjalanan sudah meninggal. Nah, itulah yang keluarga korban yang tidak terima. Ada apa? Gitu. Nah, ternyata setelah divisum oleh pihak rumah sakit, ternyata yang terjadi kesalahannya itu adalah proses penanganan waktu evakuasi. Ternyata di belakang sini ada patah tulang leher. Jadi orang awam cenderung untuk mengevakuasi cepet-cepet. Pokoknya cepet dipinggirkan, diangkat. Kan aja supaya lalu lintasnya nggak macet gitu. Tapi itu justru fatal. Intinya mungkin nggak ditahan jadi lebih parah gitu. Asal ngangkat aja. Ngangkat. Nah, akhirnya pihak keluarga tidak terima dan itu akhirnya diproses hukum. Bisa akhirnya kena itu? Kena. Kena. Dan ketika ditanya, dia tidak mempunyai skill atau wawasan bagaimana proses PPGD. PPGD itu penanganan penanganan pertama kondisi gawat darurat. PPGD. Nah, penanganan pertama gawat darurat. Terus terjadi lebih parah lagi, itu berakibat fatal. Iya, benar sekali itu. Apalagi itu contohnya itu tadi ya, tidak tahu ada patah di leher, asal angkat mungkin menjadikan patah ini jadi lebih parah. Nah itu kan juga jadi kondisi yang membuat orang akhirnya jadi takut. Sebenarnya lebih didasari karena bukan nggak mau tapi takut kalau terjadi apa-apa. Niatnya baik, nanti kalau ada apa-apa malah dia yang kena kan gitu kan. Ya memang serba salah jadinya kan kita. Masa lagian yang korban kan juga nggak bisa nanya mau ditolong. Sampean tahu nggak? Ini tanya dulu kan nggak sempet. Bisa nggak kan nggak. Itulah memang ya pentingnya relawan diberi skill itu untuk kalau suatu saat tiba-tiba ketemu kondisi seperti itu ya. Jadi relawan tidak cukup
berangkat dari niat baik, tetapi harus Bermodal punya skill. penguasaan skill. PPGD itu. Biasanya yang dasar yang diajarkan pada relawan itu apa, Mas? Dilihat dari klasternya tadi ya. Kalau klaster yang enteng dulu, yang pra, yang Ya, sebelum Yang bencana. pasti, dia akan diajarkan bagaimana, ada namanya sekarang ini kurikulum SPAB. Weh, banyak singkatan ini. Tadi PPGD, sekarang SPAB. Nah, SPAB Apa itu? Satuan Kurikulum Satuan Pendidikan ya aman bencana. SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, itu. Itu di situ apa kurikulum itu Jadi isinya? kurikulum itu ya SPAB itu masuk di ranah pendidikan ya sebenarnya Harusnya. harusnya. Tapi sekarang masih Nah, belum. sekarang ini masih untuk kota kabupaten di Jawa Timur itu masih belum maksimal. Masih Ada yang sudah, ada yang belum gitu ada yang maksudnya. sudah, ada yang belum. Itu efektifnya kalau misalnya masuk ke pendidikan berarti ke sekolah. Betul. Itu harusnya dari taraf apa? SD, SMP atau SMA apa? Usia dini ya. Oh, sejak usia dini harus diajarkan gitu ya. Itu harus diajarkan. Nah, di sana ada materi pengenalan bencana, termasuk ada latihan untuk simulasi. Oh iya benar. Kayak ponakan saya itu kan punya anak yang ya itu tadi TK gitu kan. Itu kan juga dilatih kalau dari bencana, gempa bumi gini-gini, bawah meja menutup kepala, di bawah meja belajarnya itu gitu kan. Itu tadi ya harus SPAB itu diajarkan ya minim ya itu tadi ya yang kondisi-kondisi darurat. Kalau dulu kan di pramuka kan zaman saya SD SMP SMA dulu kan pramuka itu masih sangat sering dan aktif dilakukan di sekolah kan. Jadi diajari cara kayak misalnya patah tulang, Ya. itu gimana cara Itu ngasih termasuk kayu. materi PPGD itu. Itu masuk ya. Terus nafas, apa istilahnya itu? KGP itu. Bantuan ini Napas buatan. Oh itu ya. Jadi yang dulu diajarkan di pramuka itu ya sebenarnya ya termasuk hal-hal seperti itu. Kalau di relawan kan lebih intens. Kalau di pramuka itu kan masuk di eskul. Ya ekstrakurikuler. Sekarang kalau dulu tuh kayaknya ya ekstrakurikuler kayak wajib gitu kan. Dulu saya SD, SMP, SMA itu SMA sudah mulai enggak. Kalau SD, SMP itu setiap hari itu semua siswa pramuka. Seragamnya aja setiap hari tertentu kan pakai seragam pramuka. Jumat itu akhirnya pakai batik. Nah, Sabtunya pramuka, Senin sampai Kamis. Nah, itu enggak pakai baju. Nggak pakai baju batik sama pramuka, pakai baju seragam sekolah tersebut. Kalau SMP ya putih, biru, SMP biru tua, SMA putih abu-abu. Kalau SD putih merah. Nah, itu saya tuh apa saya toko. Lu murid juga. Terus punya toko itu ya jual beli bunga. Hah? Loh, ada loh siswa namanya Bunga yang beli seragam itu. Lah iya kan dia beli ya kita layani. Bunga beli seragam SD, SMP, SMA. Masa Bunga nggak boleh beli seragam? Mas, ini ada ya nanti lanjut lagi ngobrol. Tapi ini sampean kalau saya lihat ini ada ngelatih karate juga di apa di sekolah? Di sekolah. Di Ekskul karate. ekskul karate di apa SMP SMA apa? Di SD, SMP juga. SD SMP juga. Duluan mana aja aktif di relawan apa ekskul karate itu ngajar? Di ekskul karate. Oh duluan ekskul karate, baru ke relawan. Kenapa dulu kok pengen aktif di relawan itu dari mana? Basicnya cuma gini aja Kak. Kita manusia itu kan bagaimana cara kita mengabdi kepada Tuhan. Wah itu prinsipnya itu. Gitu. Hidup, ya kan memang gitu. Ya, kita yang mengabdi kepada Tuhan. Kalau kita Muslim, jujur ya, kadang kita masih sholat bolong-bolong.
Ya. ya kan? Sedekah atau amal itu kadang kita masih berpikir ulang. Mau ngeluarkan duit buat nyumbang sih mikir ya kan. Berpikir kan. Kadang ada iman-imannya. Engko ae gitu. Disuruh zakat pun kadang kita juga masih kadang setahun pisan zakat fitrah. Yang wajib-wajib Nah, wajib-wajib gitu. gitu Iya. aja. Nah. Itu persis ini. Sampai yang sebutkan persis ini teman-teman ini. Itu semua ini. Tahu sampai berarti. Nah, jadi itulah saya tergerak untuk mencari lahan yang baru dalam ibadah. Itu saya tanamkan di teman-teman yang bergerak satu tim dengan saya. Jadi relawan itu ini adalah ladang ibadah kita. Jadi insya Allah kalau kita ladang ini kita garap dengan baik, kita sebagai relawan yang baik, itu kita nolong orang, Tuhan pasti nolong kita. Nah, betul. Gitu ya. Betul. Kalaupun kita tidak tidak di dalam masa yang saat ini, otomatis anak cucu kita yang akan ditolong. Nah, siapa menabur dia yang menuai. Itulah dasar dari Sampean ikut terlibat di. relawan. Nah itu di situ sampean punya ini apa komunitas atau apa sebutnya relawan. Punya tim sendiri. Ya. Ada namanya nggak itu? Ada namanya timnya itu KT Rescue. Apa? KT Rescue. KT singkatan. Ya. Apa? KT singkatan apa? Itu komunitas tanggap. Komunitas tanggap rescue. Terus KT Rescue ini anggotanya banyak? Kita tidak ada. Maksudnya? Tidak. Jadi KT Rescue ini sebenarnya kalau dilihat secara jumlah personil itu tidak lebih dari hitungan jari sebenarnya. Berarti hitungannya nggak sampai 10 gitu maksudnya? 10. Oh, 9,5. Tengahnya itu yang nyarinya. 9,5 nggak sampai 10 juga toh? Oh, nggak terlalu banyak ya? Tidak terlalu banyak, tetapi tim kita semua mereka sudah dibekali dan mereka aktif di beberapa kegiatan. Bukan cuma ada di Surabaya, tapi ada di Sidoarjo juga. Skillful lah kalau untuk tanggap bencana gitu ya. Beberapa tim kita di BPD Sidoarjo itu tim kita sudah ada yang direkrut menjadi tim TRC di sana. TRC, wah singkatan lagi nih. TRC, apa itu? Tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat. Ini berarti yang skillnya sudah sangat mumpuni. Jadi set gitu. Nggak semua orang bisa masuk ke TRC ini tadi kan? Itu apa? Melalui seleksi juga. Dan relawan juga harus mengupdate kemampuan. Dan itu ada medianya, maksudnya gini, ada pelatihan atau harus mengupdate diri sendiri? Bisa gitu? dua-duanya, Kak. Tapi kalau di BPD itu memang ada anggaran untuk penguatan relawan. Ya, kalau di BPD Kota Surabaya itu dalam 1 tahun, kalau mengacu tahun anggaran beberapa tahun yang lalu itu setahun 8 kali pelatihan. Oh, dalam setahun itu ada 8 kali pelatihan. 8 kali pelatihan waktu itu. Nah, itu kalau kita mau pelatihan sendiri di luar boleh. Menambah, mengupgrade diri masing-masing sangat dibolehkan ya. Semakin bagus kalau gitu kan ya. Minim yang dilaksanakan rutin itu setahun 8 kali. 8 kali. Itu dari Kota Surabaya, BPD Kota Surabaya. Yang Kota Surabaya. Provinsi juga? Ada juga. Gitu. Enak. Termasuk kayak kalau saya sering lihat di YouTube itu yang misalnya cara mematikan api di gas itu diajarkan juga ya? Ya. Jadi kalau kita di relawan itu kalau kita pelatihan khusus untuk pemadaman api itu kita dulu pernah ikut di Balediklat Damkar di Margomulyo. Kita di sana diajarin bagaimana mematikan, terus penggunaan nozzle, terus sampai aba-aba, itu aba-aba untuk unit damkar itu. Itu apa nozzle pegangan itu
tekanannya tekanannya kenceng itu ya. Karena saya kebetulan yang rumah Jakarta itu deket rumah waktu itu ya nggak terlalu deket tapi juga nggak jauh-jauh. Ada kebakaran saya sempat lihat langsung kan. Itu pemadam kebakaran itu yang sampai naik ke atap rumah-rumah sebelahnya pemadaman itu di atas belum siap sudah dinyalakan, wah sampai hampir jatuh itu. Untung cuma kepleset nggak sampai gitu, tapi karena memang udah terlatih ya. Itu kenceng memang. kenceng sekali. Kalau kita teman-teman di damkar itu kalau pakai nozzle yang kecil aja, itu kalau orang awam pegang terus tiba-tiba tekanan airnya itu langsung dihentakkan. Kenceng, Ini nozzle bisa ngenain kepala. Nah, itu malah bisa berakibat fatal kan. Makanya damkar petugas harus pakai helm safety itu juga. Kenceng banget itu. Makanya kalau tagline-nya kan damkar pantang pulang sebelum padam. Wah, gimana-mana kalau lewat kantor-kantor damkar mesti ada tulisan gitu. Pantang pulang sebelum padam. Nanti di depan kantor kita juga kita kasih tagline. Pantang pulang sebelum pergi. Iya. Pulang sebelum pergi. Ya jangan pulang sebelum pergi. Kalau kamu belum pergi sudah pulang kan bingung yang di rumah. Lu kok sudah pulang kan belum pergi. Padahal juga dari tadi nggak ngapa-ngapain. Aduh, ada aja. Termasuk itu tadi memadamkan apa kalau LPG itu kan bahaya. Tapi kalau saya ngelihat itu kan kita harus tenang ya. Betul. Jadi dasarnya itu LPG itu gampang ya. Asalkan itu di luar ruangan terbuka. Ya kan? Berarti kalau ada gitu tuh justru harus dibawa ke misalnya ini terjadinya di tempat-tempat ini lebih aman dibawa ke tempat terbuka atau gimana? Iya, jadi metodenya itu kalau itu ada di dalam dapur. Biasanya kan dapur itu pasti lokasinya di belakang. Nah, Ya kan? Dekat dengan kamar mandi biasanya. Tidak jauh dari kamar mandi. Itu kalau sumber apinya itu di kompor, kompornya yang kebakaran, itu cukup ambil handuk, masukkan di air, tinggal masuk. Ditutupan ke kompornya, plek. Selesai. Yang penting tenang, jangan gupuh. Karena kalau gupuh itu jadi apa? Berpeluang melakukan kekeliruan. Kalau tenang kan ambil tadi handuk atau keset atau karung goni ya gitu kan, celupin air, tutupkan kompor yang kebakaran. Itu kalau tenang. Kalau nggak tenang lihat, kamu kebakaran, ambil handuk kan dekat kamar mandi, mandi, bukan, habis sudah. Iya makanya harus tenang. Karena untuk membantu menangani masalah darurat itu justru modal utamanya yang menangani harus tenang dulu. Iya tuh. Makanya harus fokus kalau gitu tuh. Orang kalau tenang kan bisa fokus. Makanya kalau nggak tenang nggak fokus akhirnya gitu. Itu kalau terjadi di kompornya yang. Ya. Nah kalau di ini tabungnya itu cukup dilepas saja. Regulator. Dengan tenang cukup dilepas saja. Udah mati. Karena kalau saya lihat itu malah kadang ngasih contohnya itu kan. Regulator dilepas, tabungnya dikorek. Ngasih contoh waktu simulasi undangan itu kan gitu kan. Itu dengan santainya gitu. Dia hanya menutup aja dengan ibu jari udah mati. Iya, enggak, tapi menurut gini, kan ada yang kayak kebocoran gitu sampai akhirnya meledak. Nah itu kenapa kok bisa sampai ada ledakan itu? Ledakan itu karena gas itu dia keluar, dia tidak langsung bisa terurai, masih ada di dalam ruangan. Ya, itu jangankan kalau sudah seperti itu, jangan menyalakan lampu ya. Oh iya benar, lampu pijar itu kan ada, ini langsung blong gitu ya. Itu kalau ada loncatan sedikit aja konslet langsung meledak. Wah, nah itu makanya saya pikir, tapi kalau tadi tabung gas di tempat terbuka itu dikorek jus itu malah nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Bahaya, makanya rumahmu bener kamu. Kan kamu tempat tinggalmu kan terbuka. Ini rumahnya nggak ada tembok, nggak ada atap, nggak ada aman itu. Aman. Pos kamling. Pos kamling masih ada tembok.
Pondok Loso. Lapangan. Jadi tidurnya di lapak. Oh gitu ya. Pokoknya tenang lah ya, harus tenang dulu. Semua itu bisa diantisipasi. Jadi pengalaman di kita selama proses di kebencanaan Ah, itu ada pengalaman yang sangat menarik waktu Apa itu? kita evakuasi anak hilang di Gunung Arjuna. itu kapan kejadian? Itu udah lama, saya lupa. Maksudnya pendaki Pendaki hilang di Gunung Arjuna. Gunung Arjuna. Terus? Jadi waktu itu di Gunung Arjuna dinyatakan hilang itu hingga ketemu itu memakan waktu 6 bulan. Wih, setengah tahun. Itu pencarian paling lama. Yang sampean terlibat itu. Itu tiap hari ya melakukan pencarian gitu? Atau Ya, gimana? jadi kalau di Basarnas kita koordinasi dengan Basarnas, kalau kita di operasi SAR itu satu kali putaran operasi SAR itu durasinya 7 hari. Satu kali putaran operasi SAR SAR itu durasinya 7 hari. Itu untuk operasi untuk gunung itu. Standarnya. Standar operasi SAR. 7 hari. Terus? Nah, itu kita sudah beberapa kali operasi SAR, artinya lebih dari 7 hari. Itu Basarnas sudah menutup operasi SAR, dinyatakan tidak Ditemukan. tidak ditemukan. Gitu ya. Dan yang paling menarik waktu itu Basarnas mengurai alasan untuk menutup operasi SAR itu Karena? dikarenakan faktor non teknis. Oh, disebutkan alasannya. Faktor non teknis. Makanya ditutuplah operasi itu. Non teknis itu maksudnya ada Betul. Ada hal-hal yang anggap aja mistis yang lain. gitu. Oh, terus akhirnya? Akhirnya setelah ditutup operasi SAR, tetapi dari teman-teman beberapa elemen relawan juga itu masih berupaya dan masih didukung oleh pihak keluarga. Artinya operasi SAR ini berjalan secara mandiri. Oh, sudah bukan dari bagian dari bukan bagian dari Basarnas operasi tadi ya. SAR-nya Basarnas. Gitu. Dan setelah 6 bulan itu langsung ditemukan ada tanda-tanda. Apa itu Dan waktu yang menemukan tanda awal? itu seorang pendaki juga. Oh, bukan dari tim relawan itu malah. Bukan. Petunjuknya dari Itu pendaki. Dari mana itu dia ada petunjuk? Nah, ini yang kita harus pahami ya. Jadi ketika kita di rescue ya, di kebencanaan, itu kita kadang-kadang sering bersinggungan dengan faktor X itu tadi. Entah itu dalam proses pencarian, entah itu dalam proses evakuasi, termasuk evakuasi dari almarhum Faikus namanya. Oh, yang Yang anak hilang itu Nah, namanya Faikus. jadi kalau di kronologikan, Faikus ini pendaki yang bersama teman-temannya dia naik ke Arjuna. Dan dia Sudah sampai puncak. ini di dalam perjalanan dia pecah dengan timnya. Oh. Dia menganggap dirinya sudah senior daripada teman-temannya. Jadi teman-temannya disuruh untuk naik duluan. Nanti kita ketemu di sana. Dia seorang diri itu. Ya, dia akan seorang diri. Dan karena itu alam memang tidak bisa disombongi. Iya. Dia punya hukum sendiri. Gitu. Nah, ketika itulah terjadi musibah itu. Jadi teman-temannya nggak ketemu dengan dia lagi. Sampai Turun. temannya turun di pos itu tidak ketemu temannya. Melapor. Lapor lah. Terus itu. Dinyatakan hilang. Ditunggu 3 hari tidak sampai turun, akhirnya dinyatakan Hilang. Nah, kebetulan si pendaki yang penemu itu, Tanda itu dia merasa apa? Sebenarnya dia menemukan bukan karena ngelihat. cari, Oh. tetapi ada yang mengarahkan dia. Oh, tanpa disadari itu kayak ada yang nuntun gitu. Akhirnya dia menemukan dia sebenarnya itu tersesat sebenarnya, Kak. Yang nemu ini Yang tadi. nemu itu. Oh. Dalam kondisi tersesat sebenarnya, tapi dia tahu medan. Nah, ketika dia ketemu itu jenazah itu sudah kerangka. Karena sudah Udah 6 dalam bulan. kondisi Nah, kerangka ya. dan itu sudah tidak utuh jenazah.
Akhirnya dia turun, dilaporkan, terus akhirnya kita cek ke lokasi dan betul kita Ciri-cirinya. mengenali ciri-cirinya. Itu yang hilang 6 bulan yang lalu itu. Yang lalu. Ya akhirnya ya tim apa ya Mandiri Mencari itu menemukan itu ya. Ya, akhirnya kita evakuasi bersama Basarnas waktu itu. Walaupun tidak bisa menyelamatkan korban, tapi mungkin keluarga juga lebih ikhlas dan lega karena ditemukan Ditemukan. jenazahnya. Nah, dan itu adalah warga Kendang Sari. Oh, Kendang Sari sini. Sari ya, Hmm. warga Kendang Sari. Nah ini juga kebetulan ini karena ada kejadian yang diceritakan oleh Mas Bre ini. Jadi bagi teman-teman yang pecinta alam, yang suka mendaki, itu adalah hobi yang bagus, hobi yang memang perlu ditingkatkan. Tapi sekali lagi, semua perlu skill. Untuk jadi pendaki pun ini bukan hanya untuk bersenang-senang, karena ini medan alam yang memang tidak sembarang orang bisa melewati, jadi dibutuhkan skill juga. Bagaimana kita memberi tanda kalau kita tersesat, itu kan ada diajarkan juga, ya kan? Terus bagaimana kalau kita kondisinya kehabisan air, kehabisan apa yang harus kita lakukan itu minim cara-cara seperti itu kita harus paham sebagai pendaki. Dan sekali lagi selalu waspada, selalu berserah kepada Yang Kuasa, itu yang penting. Karena kita masuk ke alam gunung bebas yang tidak semua orang bisa menaklukkan, dibutuhkan skill. Dan itu tugas kita untuk ini. Kita mencermati sekarang ini anak muda sering berkegiatan alam, tetapi dia lupa bahwa kegiatannya sangat berisiko. Ya kayak dipikir ini aja seneng-senengan, wah apalagi sekarang buat foto-foto selfie gitu aja, konten, bahwa resikonya itu nggak kepikir kan. Dan saya miris sekali kemarin kita dengan tim ada di Klat ya, di Gunung Penanggungan ya, Penanggungan di Puncak Bekel. Nah, saya melihat di sana banyak sekali pendaki-pendaki muda. Itu dia hanya berbekal tas hidropack gitu ya, istilahnya. Dia udah naik, nanti sampai atas dia turun, tanpa dia tahu bagaimana karakter gunung, bagaimana situasi cuaca kondisi di sana, jalur-jalurnya seperti apa kan? Geografis. Bener, karena kalau saya kan punya teman pendaki yang sering cerita bahwa gunung-gunung itu satu gunung dengan yang lain itu karakternya bisa berbeda, artinya cara menaklukkannya juga berbeda. Ada jam-jam tertentu harus dihindari, kita justru harus istirahat jam situ, jangan dipaksakan gitu kan. Bener. Ada, tapi ada juga kayak apa? Nggak tahu ini mitos atau apa. Nggak boleh noleh ke belakang. Kalau sudah mendaki gunung itu nggak boleh ngeliat ke belakang. Takutnya nabrak pohon. Nah, kalau lihat ke belakang, ternyata bukan jalan. makanya harus waspada. Memang itu tadi, itu yang kita khawatirkan dari anak-anak muda itu gitu. Karena melihat mungkin ya, asik film dari gunung asik, temennya yang memang pendaki ngiring, kalau udah di puncak suasana, berangkat, nggak tahu kalau itu sangat berisiko ya kan. Kan ketinggian tertentu itu oksigen juga beda, menipis itu kalau nggak fisiknya nggak siap juga bisa lemes kan. Ya. Jadi sebenarnya itu yang kita edukasi ke teman-teman di Mapala maupun itu di ada namanya di tingkat SMA itu namanya Sispala. Siswa pecinta alam. Siswa pecinta alam. Ya mulai itu ya di. Nah itu yang kita mulai kasih edukasinya. Jadi naik gunung itu bukan sekedar naik dan turun terus bawa foto. Iya benar. Jadi ada tekniknya, mulai kita packing. Ini ada alarm. Titik ngumpul. Kok ya pas. Itu mulai kita packing, terus teknik mountaineering. Ya benar. Terus tali-talian itu. Kita harus terpenuhi. Terus navigasi. Nah, penting. Banyak ilmunya itu yang harus dikuasai. Bukan asal naik, foto-foto turun. Memang di mall. Packing aja
naruh barang-barang itu aja tekniknya Mas ya. Mana yang harus di bawah, mana di atas itu sesuai dengan prioritas kebutuhan itu nggak sembarangan naruh. Yang penting-penting prioritas naruhnya di paling gampang dijangkau paling atas. Nah, itulah teman-teman, saya pasti akan menghimbau untuk berkegiatan alam. Kita bukan cuma sekedar menikmati alam atau mengalahkan keakuan kita untuk menaklukkan alam. Tapi alam itu tidak bisa kita buat sombong. Iya, Karena benar. alam hukum sendiri yang Punya tidak hukum. tertulis. Ya, namanya juga hukum rimba aja dipakai ya kan. Siapa kuat dia yang menang. Hukum alam, ilmu pasti dan ilmu santet. Jadi ini himbauan ini sekali lagi buat teman-teman yang hobinya ke alam ya. Kalau sudah ada tempat-tempat wisata yang secara umum bisa dikunjungi dengan safety yang bagus itu ada. Tapi kalau sudah pada proses mendaki gunung, tempat-tempat yang seperti itu yang secara geografis juga itu potensi bahayanya tinggi, risikonya tinggi itu memang harus benar-benar dipersiapkan dengan masa-masa. Apalagi siswa-siswa pecinta alam, memang Anda diberi skill. Yang bahaya itu kadang-kadang gini Mas, kalau siswa pecinta alamnya itu tadi dapat skill ya nggak masalah. Kadang-kadang waktu mendaki ngajak temennya yang bukan itu, saya ikut kita, aman, nah gitu kan. Nah kadang-kadang temennya yang ini nggak punya ilmu tentang mendaki dan sebagainya, karena diajak temennya aman-aman, ya udah deh ikut, pengen nyoba. Nah itu yang berpotensi dan berisiko kan yang seperti itu. Faktor X itu selalu ada kadang-kadang yang di bencana itu. Kan sering kita juga melihat kadang-kadang ada orang yang ini bukan tim relawan yang membantu, bukan korban, tapi kadang orang iseng di bencana tiba-tiba dari hasil videonya, duh ini kok ada apa ini? Wah, kadang-kadang kan muncul gitu-gitu kan. Jadi alam itu memang punya misteri tersendiri. Ada cerita yang lain. Nah, ini apa nih? Jadi waktu ini bukan di lokasi gunung yang serem hutan gitu, enggak. Ini Tapi di tengah kota ini. Jadi waktu itu anak kecil, kebetulan warga Girilaya kalau nggak salah. Itu dia hanyut gara-gara dia kepingin ngambil ikan. Waktu itu sungai Surabaya itu banyak ikan yang lagi ngambang gitu, kampung. agak apa? Munggut. Bahasa Bahasa Surabaya munggutan. Nah, gitu. Terus? Dia kepingin ngambil itu, tapi dia akhirnya terpleset dan dinyatakan hilang. Nah, faktornya adalah waktu itu yang bikin kita ini sungai itu habis dikeruk ya. Sungai itu di situ masih ada ini alat berat yang ngeruk ngambil lumpur-lumpurnya itu ya. Otomatis semakin dalam setelah itu dilakukan pengerukan itu. Dan prosesnya waktu itu evakuasi pencarian itu kurang lebih sekitar lebih dari 5 hari. Pakai penyelam biasanya. Iya. Gitu. Kita gabungan operasi SAR dari Basarnas, terus dari Taifib juga, terus dari teman-teman damkar, pokoknya gabungan. Dan di sana setiap kali ada kejadian itu anak hilang di sungai, pasti tidak akan lepas dengan namanya sarkun. Ah, sarkun apa itu? Apa itu? Sarkun itu sardukun. Oh, Oh, sar yang dengan bantuan supranatural gitu. Biasanya pihak keluarga itu akan mengundang, dia pasti punya orang yang dipercaya Dianggap orang pinter lah ya punya. untuk mempercepat proses penemuan dari jenazah. Nah waktu itu ada itu. Ada banyak. Otomatis Oh banyak. Itu, kalau di Surabaya itu tanpa diundang mereka akan datang. Oh. Gitu. Terus? Nah, waktu itu saya ada koordinasi dengan Darlok, dengan Pak Arif waktu itu. Jadi ini ada pihak keluarga mau ziarah. Jadi di titik kejadian. Jadi dia kepingin keplesetnya itu maksudnya. Itu di titik kejadian. Waktu itu sore ya. Jadi minta difasilitasi
perahu karet, pelampung, terus berapa orang yang ikut di perahu, terus nanti diarahkan ke titik itu. Dia hanya menabur bunga. Jadi prosesnya dia hanya menabur bunga, dia berdoa. Kalau hari itu tidak ketemu, artinya operasi SAR akan segera ditutup. Arti itu. Dia menabur bunga itu ketika sudah berapa hari? saya lupa itu ya. Pokoknya udah beberapa hari. Beberapa hari. Nah selesai itu, waktu itu kejadian asar itu, dia minta difasilitasi. Selesai dia tabur, set, itu ibunya yang menabur dengan bapak sambungnya kalau nggak salah. Selesai itu dia menepi, sebelum maghrib keluar itu jenazah itu. Ngambang di sungai itu, di lokasi itu tadi, yang ditabur itu tadi. Itu langsung terangkat itu ya. Ini kita ngomong proses evakuasi ya. Kalau kita ngomong tim SAR itu pasti tidak akan lepas dari faktor-faktor seperti Sakun itu. tadi. Sakun. Tapi itu percaya nggak percaya, tapi itu benar-benar terjadi kan. Dan itu ada bukan di tempat yang ini loh ya, Ya. gunung yang angker enggak. Tengah Di kota, iya Tengah kan. kota. Itu daerah situ kan ya hitungannya tengah kota itu kan. Karena memang kalau saya pikir kalau tim relawan, tim SAR gini ini memang banyak pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang itu disebutnya di luar nalar, di luar, kalau di logika nggak ketemu gitu dengan logika kita, tapi terjadi. Luar biasa ini. Mas Bre, terima kasih ya. Ini sangat menginspirasi kita semua. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang nonton ini, walaupun kita santai bercanda, tapi kita harap ada hikmahnya. Karena yang disampaikan Mas Bre ini bahwa bencana itu, bencana apapun bisa terjadi pada kita kapanpun tanpa kita sadari dan kita belum tentu siap. Makanya yang terbaik adalah kita membekali diri supaya kita bisa minim terhindar dari efek dari bencana itu. Makanya tingkatkan kemampuan Anda. Kalau ada pelatihan-pelatihan itu ikut aja karena punya ilmunya, walaupun kita mungkin tidak tahu kapan dilaksanakan, tapi seminim punya modal, punya ilmunya gitu tadi. Dan pesan khusus bagi teman-teman yang suka mendaki gunung tadi ya, sekali lagi bekali kemampuan Anda karena mendaki gunung, apalagi gunung-gunung yang memang terkenal medannya berat, sekali lagi itu bukan hanya kegiatan bersenang-senang, tapi itu adalah kegiatan yang penuh dengan risiko. Makanya persiapkan baik-baik. Wah, jangan cuma ikut-ikutan gara-gara, wih nonton film kayaknya asik, mendaki yuk. Wah, mendaki mukui. Itu yang, jadi karena keteledoran kita ini bisa minim membawa dampak pada diri kita masing-masing. Kemudian keluarga juga akhirnya susah juga, ya kan? Itu yang harus kita hindari. Bikinlah hidup Anda yang bisa membahagiakan keluarga dan orang sekitar Anda. Thank you Mas Bri, mudah-mudahan Mas Bri tetap semangat. Salam buat teman-teman relawan juga ya. Tetap semangat menjadi relawan yang siap menolong kita dalam kondisi tanggap darurat. Ya, ketemu lagi di Toko Kelontong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.